Namaku Siti. Kejadian ini aku alami kurang lebih 10 tahun yang lalu. Ketika aku bekerja di salah satu toko milik saudaraku. Sebuah toko yang berada di pasar tradisional yang bangunannya cukup luas dengan beberapa lantai. Sampai saat ini, pasar ini memang ramai dikunjungi banyak pengunjung. Apalagi di pagi hari. Dan biasanya keadaan ramai itu berbanding terbalik ketika menjelang maghrib. Lebih tepatnya menjelang malam hari. Hari itu aku bekerja dari pagi. Sudah banyak pengunjung dan juga pembeli yang berdatangan. Karena kebetulan hari itu berdekatan dengan hari besar. Jadi mau tidak mau aku harus bekerja lembur. Karena biasanya jika momen-momen seperti ini, pasar akan ramai sampai malam. Aku pun disibukkan dengan orderan yang masuk. Begitupun dengan karyawan lainnya. Aku biasanya bekerja di bagian kasir, menghitung, memeriksa kembali, dan memastikan semuanya aman. Hingga tak terasa waktu menunjukkan pukul 8 malam. Beberapa toko lainnya terlihat sudah tutup. Toko-toko lain sudah mematikan lampunya dari sore malahan. Salah satu temanku bilang, katanya kita tutup jam 9 malam saja. Karena nanti akan ada pembeli yang mengambil pesanannya. Rasa kantuk pun muncul. Tidak seperti biasanya, malam itu aku benar-benar lelah. Ya, mungkin karena sudah lama tidak lembur juga. Kulihat beberapa teman kerjaku sudah bersiap untuk menutup toko. Sedangkan aku yang saat itu sudah selesai bertugas memutuskan untuk pergi ke toilet. Guys, titip kasir dulu ya. Mau ke toilet dulu bentar. Oh iya, itu pesanan yang terakhir udah dipisahin ya. Udah dihitung juga totalnya. Jadi nanti tinggal dibawa aja pas udah dibayar full ya. Aku pun pergi ke toilet yang letaknya lumayan jauh dari tokoku. Berada satu lantai di atas. Suasana di pasar saat itu sudah gelap, sepi, karena toko-toko yang lain sudah tutup. Aku pun berjalan sambil menyalakan flash di handphoneku dan menaiki anak tangga satu persatu. Sesampainya di toilet, rasa sepi pun mendadak hilang ketika kulihat ada seorang perempuan yang sedang mencuci tangan di wastafel. Sepertinya itu karyawan toko lain. Aku pun tersenyum sambil berjalan melewatinya dan segera masuk ke salah satu bilik di toilet itu. Setelah selesai buang air, aku pun segera keluar.
Dan ketika keluar, kulihat perempuan tadi masih berada di depan wastafel. Aku pun bertanya, "Belum pulang, Teh?" Perempuan itu menjawab sambil menggelengkan kepalanya, "Ya udah kalau gitu saya duluan ya, mari." Aneh, jutek banget tuh cewek, gerutuku dalam hati. Setelah mengobrol singkat, aku pun segera keluar dari toilet menuju ke toko. Dan kulihat, tak lama dari itu, perempuan tadi pun ikut keluar dari toilet. Dan kini berjalan tepat di belakangku. Aku masih berjalan ditemani oleh flash handphoneku. Sampai ketika aku sudah berada di tangga dan akan turun, tiba-tiba saja, astaga! Aku terkejut ketika mendengar suara jeritan. Dan ketika kulihat, ternyata itu perempuan yang ada di belakangku tadi. Perempuan itu menjerit dan perlahan terdengar menangis histeris. Aku pun langsung berbalik badan dan mencoba menghampirinya. Namun ketika akan kudekati, secara mendadak perempuan itu tiba-tiba saja berlari ke arah tembok pembatas dan perempuan itu melompat ke bawah. Ya, perempuan itu melompat ke bawah ke arah parkiran. Aku pun menjerit kaget dan segera berlari ke bawah sambil menelpon teman-temanku dan bilang ada yang lompat dari atas. Teman-temanku pun terdengar panik dan menyuruhku untuk bertemu di parkiran. Terus terang, aku mulai ketakutan saat itu. Tapi karena didorong rasa ingin tahu, aku pun langsung pergi memeriksa. Dan ketika aku sampai di parkiran, kulihat ada perempuan yang sedang duduk di bawah tangga. Dia menangis sambil tertunduk di kedua lututnya. Itu seperti perempuan yang tadi meloncat. Aku pun dengan agak sedikit takut bertanya, Teteh nggak apa-apa? Tadi saya lihat Teteh loncat. Saya kaget, Teh. Teteh kenapa? Dengan panik, aku pun bertanya. Dan perempuan tadi pun kini berhenti menangis. Perlahan dia mengangkat wajahnya. Dan aku langsung berteriak. Karena kulihat perempuan itu kini wajahnya hancur dengan kedua mata yang sudah tidak ada. Dan kini kulihat mulutnya menyeringai ke arahku sambil berkata, badanku mendadak kaku saat itu. Aku hanya bisa memandangnya dan berdoa sebisaku. Aku ingin berlari, namun badanku terasa sangat berat dan tidak bisa digerakkan. Sampai perlahan sosok perempuan itu kini berdiri dan berjalan kaku ke arahku sambil menyeringai seperti menangis. Aku pejamkan kedua mataku dan berharap badanku bisa digerakkan.
Sampai astaga, kini ada yang menyentuh pundakku. Jantungku pun semakin berdegup kencang. Aku hanya bisa terus berdoa sampai samarku dengar seperti ada yang memanggil namaku. Dan ketika aku buka mataku perlahan, ternyata itu teman-temanku. Yang memegang pundakku itu adalah temanku. Aku pun lemas dan langsung terduduk di lantai. Badanku langsung dibopong ke salah satu anak tangga yang ada di sana. Di sana, aku langsung menceritakan apa yang tadi kulihat. Mendengar itu, teman-temanku pun kaget. Sampai ketika kami sedang berkumpul, ada security yang berjaga menghampiri dan mulai membuka obrolan. Security itu bilang, katanya ketika sudah lewat dari jam 8 malam, tidak ada yang berani untuk patroli di area gedung pasar ini. Karena banyak sekali kejadian janggal. Mulai dari mendengar suara-suara aneh, melihat sosok-sosok yang berlarian, dan juga sosok yang menyerupai manusia. Security itu pun bilang bahwa dulu sempat ada yang melompat bunuh diri dari atas gedung ini. Mendengar itu, aku pun terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Sebenarnya aku tidak ingin menceritakan cerita ini karena rasa traumaku masih ada. Namun, entah kenapa, beberapa waktu ke belakang, aku dipertemukan lagi dengan sosok itu. Bukan bertemu secara langsung, namun kejadian yang aku alami itu tiba-tiba saja ada di mimpiku. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk mengirimkan cerita ini kepada tim Nightmare Side Ardan Radio.